Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS akan open lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Mei 2024. Nah teman-teman nanti akan tergabung ke dua grup ini ya. Nah, apa itu grup STS rekomendasi? Nah, kita intip aja STS yang masih jalan sekarang, yaitu STS April, dan ini aktif sampai tanggal 30 ya. Kalau April, nanti kalau Mei dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Mei tentunya. Nah, di sini ada STS diskusi. Nah, STS diskusi adalah isinya diskusi-diskusi tentang saham, tanya-tanya jawab, dan share-share ilmu lah di sini. Nah, untuk rekomendasi tentu aja di sini isinya kita rekomendasi. Jadi ada swing dan ODT. Nah, hari ini kita cuan di Hatam, Maya, BRPT, Humi, DKFT, Fire, PTBA, Cegas, SBMA, dan lain-lain, teman-teman. Nah, seperti ini ya bentuk rekomnya. Nah, ini teman-teman juga akan dapat rekomendasi swing juga kalau marketnya mendukung. Kalau sekarang lagi nggak mendukung, teman-teman ya untuk nge-swing. Jadi kita mainnya di saham-saham yang semi-semi gorengan aja. Seperti itu, guys. Nah, bagi teman-teman yang gabung STS rekomendasi Mei, teman-teman akan dapat bonus namanya itu screener saham murah. Nah, ada 37 saham murah yang akan diupdate setiap kuartal. Nah, teman-teman tinggal klik aja, tinggal pencet aja, nanti akan muncul saham-saham yang murah di bursa kita. Dan ini akan update setiap kuartal, teman-teman. Nanti rumusnya teman-teman akan dapat dan dikasih di bagi teman-teman yang gabung STS rekomendasi Mei. Oke, kita lanjut ke video. Teman-teman bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini saham-saham bagus pada rontok hari ini, guys. Teman bisa lihat market hari ini itu parah banget, saham-saham bagus pada rontok, dan penyebab utama adalah Israel serang balik Iran. Nah, itu adalah penyebab utamanya ya. Karena kalau kita lihat dari dolarnya itu melemah ya, rupiahnya menguat untuk hari ini dari 16.300 sekarang jadi 16.270 atau 280. Jadi rupiah menguat dikit. Tapi yang berita tadi pagi ya setelah market open itu adalah katanya Iran itu diserang Israel, jadi nyerang balik. Nah, ini dikhawatirkan itu nanti yang di belakang-belakangnya pada ikut kayak gitu, guys. Jadi dikhawatirkan misalnya Israel dari Eropa, dari Amerika, terus Iran mungkin dibantu Rusia, Cina, seperti itu. Jadi ya, kalau mereka udah yang di belakang-belakang Israel, yang di belakang-belakang Iran itu bantu, kan akhirnya jadi perang dunia. Nah, itu yang dikhawatirkan, mungkin banyak banget investor yang keluar dari bursa saham, teman-teman. Dan hampir semua bursa kayaknya sih merah ya. Nanti malam mungkin juga bursa Amerikanya merah. Gitu, guys. Jadi gimana nih ya yang udah terlanjur punya saham macam Astra, ya macam Telkom, misalnya macam Indofood atau INDF. Gimana ya untuk strateginya? Jadi gini teman-teman ya, kejadian seperti ini atau bursa turun atau saham-saham yang bagus turun itu nggak hanya terjadi saat ini. Di tahun lalu itu juga pernah terjadi. Contohnya di pandemi gelombang 1, pandemi gelombang 2 itu juga sama. Hal seperti ini terjadi atau hal mencekam yang seperti ini terjadi. Tapi apa setelahnya? Setelahnya ya balik lagi. Sebenarnya guys ya, jadi kalau bursa saham itu crash ya, saham-saham bagus itu turun, itu terjadi udah berkali-kali. Bahkan kalau kita lihat Astra itu dari tahun 90-an maybe ya, sebelum kalian lahir ya, sebelum kita lahir itu Astra udah ada, teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini, kita lihat historis dari Astra Internasional. Nah, di sini kan Astra memang IPO-nya udah lama banget nih, nggak tahu nih kapan nih. Pokoknya mungkin sebelum kita lahir nih Astra udah ada lah, pada seperti di bursa. Dan teman-teman di sini ini memang udah ada gerakan seperti ini, walaupun di mulai dari tahun 2008 sampai 2013 tuh cenderung naik terus ya si Astra Internasional. Tapi di saat sideways atas ini sering terjadi seperti itu. Contohnya nih, waktu kita bahas Astra dulu ya. Nah, contohnya di tahun 2013. Ini kan dari harga 8.000 turun tuh ke 5.000. 8.000 ke 5.000, guys. Ya, dalam ya, terus dia naik lagi. Nah, di sini dari tahun 2016 diulangi lagi 2 tahun setelah 2013 toh. Dari harga 8.300 drop sampai 5.000 lagi, tapi dia setahun lagi recovery. Terus saja, di sini juga ada nih, di tahun 2018, dari harga 8.700, drop sampai ke 6.000-an. Naik lagi. Nah, di tahun 2020 nih puncaknya, yaitu saat pandemi. Dan ini drop, dari harga 7.000, drop ke 3.500, ya, drop separuh guys, 50%. Nah, tapi di setahun berikutnya, recover. Jadi seperti itu guys, gerakan saham. Jadi, teman-teman tuh gini ya, kalau misalnya nih, kita udah yakin nih beli saham.
Oh, gue udah yakin nih beli saham, fundamentalnya bagus, dan belinya gue nggak di pucuk. Nah, saya kan ngomong ini kan drop ya. Misalnya dari 7.000 drop ke 3.000. Nah, kalau teman-teman beli di pucuk di 7.000. Nah, kan minusnya kan dalam 50% atau 40% itu kan dalam di sini, guys. Nah, tapi kan walaupun dalam kan bisa recover setahun 2 tahun gitu ya. Nah, apalagi kalau teman-teman udah buy di bawah. Contohnya nih, misalnya nih, kita ngomong yang paling dekat nih. Misal, ini Astra di tahun 2022 bulan Desember. Ini dari harga 7.000 sempet drop sampai ke 5.800. Nah, mungkin wah ini udah murah nih. Biasanya dijual 7.000-an kok sekarang cuma 5.700. Nah, teman-teman buy. Nah, tapi di 1 bulan ke depan itu malah drop sampai ke 5.200. Nah, pas waktu di sini juga panik juga pasti. Tapi kan teman-teman belinya di sini, bukan di sini. Ya kan? Belinya di 5.000 bukan di 7.000-an. Jadi kan harusnya ya santai aja. Kita belinya di bawah bukan di atas. Beli di atas pun kita harusnya santai aja. Apalagi beli di bawah. Seperti itu guys ya. Ya ini terjadi di hari ini juga. Ya hari ini mungkin teman-teman nih yang lihat YouTube kita nih ngambil di 5.000, 5.025, 5.050 mungkin di antara itu ya ngambilnya ya, termasuk saya sendiri gitu ya. Saya kira ini udah turunnya mentok guys. Ternyata malah di bawah turun lagi untuk saat ini. Jadi ya tetap aja kalau kita lihat di stories ya santai aja. Cuman memang butuh waktu. Karena kalau di saham itu teman-teman ya, di saham itu kita itu nggak tahu ya saham itu naiknya kapan. Tapi kita bisa analisa ya saham ini kedepannya kayak apa. Contoh nih, kalau misalnya saham itu yang tiap tahun bagi dividen rutin ya dan gede pula. Nah, Astra ini dividennya kalau ditambah interim ini kalau dengan harga 5.000 guys, 5.000 ya, dengan harga 5.000 itu dividen yieldnya itu hampir 10%. Nah, ini kan pernah Astra itu Oktober bagi dividen interim kalau nggak salah 92 atau apa gitu ya. Nah, terus rencana membagi dividen final lagi di bulan Mei itu sekitaran 421 kalau disetujuin. Nah, kalau digabung, nah itu berarti dividennya tuh nyaris 10% loh. Nah, sekelas Astra yang bagi dividen dan itu baginya tuh rutin kalau dividen. Kalau Astra itu enggak ngelongkak ya. Enggak setahun ini bagi, tahun depan bagi, enggak, dia rutin. Jadi kalau teman-teman udah nyimpen saham yang seperti ini, ya contohnya sama aja sama Telkom, INDF misalnya, atau saham-saham yang bagi dividen rutin yang lain dan lumayan gede, ya sekitar 4, 5, 6% atau 8% seperti itu, ya santai aja, hold aja. Karena memang kalau teman-teman ngurusin CL, ya nggak akan pernah sukses di bursa saham, teman-teman. Ya, jadi kita harus balik ke diri kita masing-masing nih. Kita beli saham itu atas rangka apa itu? Buat apa? Kalau misalnya kita beli saham cuma buat spekulasi gitu ya. Ya CL gitu ya. Cuman kalau teman-teman itu bilang, "Ya, saya beli saham, saya pengen nambah kekayaan saya" gitu ya. Terus kita beli saham udah murah, dia mau bagi dividen gede gitu ya. Terus masih di bawah turun. Ya udah tahan aja. Kan yang jadi masalah adalah waktu, guys. Waktu. Jadi kita tinggal tunggu aja, sabar gitu ya. Tunggu waktu aja. Ya nanti akan ada saatnya dia akan naik. Toh kalaupun nggak naik, kita udah dapat dividen kok. Ya, si Astra ini dapat dividen kalau sama interim tuh hampir 10%. 10% setahun. Nah, kalau saya sih dapat dividen 6%, 7% pun udah syukur, guys. Nah, ini lebih gede, ya nggak masalah. Ya, hold aja lagi sampai nanti bulan Oktober lagi. Kalau misalnya nanti di bulan Mei saham model Astra ini nggak naik. Misalnya di bulan Mei ini kan mau bagi dividen. Kan rupsnya tanggal 30 April. Nah, terus bulan Mei kan bagi dividen kemungkinan come date-nya ya mungkin 10 hari setelah tanggal 10 atau tanggal 9 Mei gitu ya untuk come date-nya, ex date-nya ya tanggal hari setelahnya. Terus payment date-nya biasanya sih sekitaran 10 hari setelah itu. Berarti nanti kita akan dibayar dividen itu sekitaran minggu ketiga bulan Mei. Nah, itu kan kita dapat duit. Nah, biasanya guys ya, saham-saham yang modelan seperti ini, yang dia bagi dividen rutin, dia itu akan naik saat payment date. Saya nggak ngomong dia naik pas ex date loh. Teman-teman harus beda ini. Kalau pas ex date ya turun, namanya juga ex date. Kalau pas ex date biasanya saham yang bagi dividen gede itu akan turun. Ya guys ya, akan turun karena dia memang orang-orang udah dapat dividen nih, mereka pengen keluar. Tapi nanti seiring dengan berjalannya waktu, saat orang-orang itu dapat duit, ya dividen. Nah, dia akan berpikir buat averaging down yang masih ngehold di harga atas. Karena apa? Karena gini guys,
saya udah pengalaman di PTBA. PTBA guys. Ini PTBA guys. Nah, ini pengalaman saya pribadi dan udah saya share juga di YouTube bahwa saya ngambil dividen PTBA. Nah, PTBA ini bagi dividen tuh banyak. Berapa 30 berapa triliun gitu lah pokoknya. Yang diambil retail itu sekitaran 40% lah. Ya guys ya. Sekitaran itu berarti ya berarti sekitaran mungkin 15-an triliun lah yang dapat di retail. Karena kalau yang di kan dividen kan semua yang pemegang sahamnya kan dapat ya. Diambil oleh emitennya atau yang pemegang saham pengendali, terus sisanya kan dikasih ke investor-investor retail. Nah, yang kita perhatikan adalah investor-investor retail tersebut. Nah, di PTBA ini guys, saya ngambil saham PTBA itu waktu Kamdet. Waktu Kamdet tuh saya ambil PTBA dan saya udah kasih di YouTube juga kalau nggak salah ya waktu itu. Nah, terus di bawah longsor, pokoknya guys ya, hitungannya itu pas garis ini nih. Nah, pas garis ini sekitaran 2930 sampai 2950. Itu kalau saya bisa kejual di sini tuh saya balik modal. Pikiran saya guys, karena saya pakai sekuritas MG. Nih saya udah ngomong mungkin di grup. Saya kejual di sini ya di ARB pertama. Nah, saya udah ngantri di ARB pertama itu di tanggal 26. Ternyata antrian saya nggak kemakan guys. Padahal saya udah begadang ya. Mau place ordernya malam-malam jam 12. Ternyata antrian saya nggak kena. Nah, terus hari kedua masih ARB guys. Nah, berarti saya ini rugi. Karena batasnya di sini di sekitaran 2930 atau 2950 ya, pokoknya di bawah 3000-an gitu. Di bawah 3000, di atas 2900 di sini guys. Di garis warna pink ini. Nah, rugi. Saya floating loss guys. Tapi ya saya tenang aja. Dan konsepnya gini, PTBA akan bagi dividen jumbo ya. Berarti retail akan dapat duit jumbo. Gitu guys ya, karena mungkin retailnya dapat berapa, 30% atau 40% gitu ya dari dividen yang dibagi. Nah, beneran saat dia payment date-nya naik guys. Nah, di sini. Dan saya sempat keluar di sini, jadi saya cuan guys di saham PTBA. Kita nunggu dari Juli 2023 keluar di Agustus. Berarti Juni, Juli, Agustus 3 bulan. Nah, ini saat payment nih, setelah payment date nih, PTBA naik. Nah, bisa out guys. Nah, di Astra itu kemungkinan juga kayak gitu guys konsepnya. Karena Astra itu pemegang sahamnya itu gini guys ya, pemegang saham Astra itu bentar. Kalau nggak salah retailnya tuh 48% lah. Retailnya ya. Ini nggak tahu nih kenapa nih, bentar. Error guys ya. Sepertinya si Astra ini retailnya sekitaran 48 atau 49% lah. Jadi nanti dividennya itu akan dibagi ke retailnya separoh. Nah, Astra bagi dividen 2024. Nah, berapa triliun gitu ya maksudnya. Nah, kita buka aja di sini teman-teman. Nah nih, ini kan diperkirakan 421. Nah, ini yieldnya sekitaran 8,2% ya. Nah, kita lihat di sini berapa jumlahnya. Kalau nggak salah sih sekitaran 38 triliun lah kalau nggak salah ya. Nah, pokoknya seperti itu ya. Di sini nggak ada nggak sih? Nah, ini guys. Mana? Nggak ada. Oh, ini guys ya. Ya, kalau nggak salah segitu ya, sekitaran 38 triliun. Mungkin kalau nggak salah ya sekitar 30-an lebih lah. Nah, kalau seperti itu nanti guys ya, nanti retail kan akan dapat sahamnya juga, dapat dividennya juga. Nah, separuh dari yang dibagi, kayak gitu guys, dari labanya dia, dari IPS-nya dia yang memang mau dibagi dari DPR gitu. Nah, nanti juga kemungkinan besar akan seperti PTBA guys. Akan seperti PTBA. Jadi, orang-orang yang sangkut di saham Astra, karena kalau kita lihat di sini ini udah pasti orang pada sangkut. Ya mungkin kalau teman-teman hold dari tahun 2020 ya mungkin masih profit ya, tapi sangat jarang ya. Kemungkinan ya rata-rata orang ya sangkut lah karena ini udah jebol support gitu ya. Nah, jadi kalau seperti itu kan mereka yang sangkut-sangkut kan dapat dividen. Biasanya mereka kan buy lagi, teman-teman. Dan yang ke retail itu kalau nggak salah sekitaran 16 triliun. Nah, kalau misalnya 16 triliun itu dimasukin ke Astra lagi, nah itu biasanya sahamnya akan naik. Jadi kalau saham-saham yang bagi dividen rutin dan yieldnya lumayan gede, itu kalau menurut saya sih santai aja teman-teman ya.
Kalau misalnya punya dana, nanti kalau turun lagi tambah aja. Jadi kalau ada orang yang CL di saham Astra, misalnya di Astra AVG 5.000 gitu ya, terus di CL ya, punya saham Astra di harga 5.000 terus di CL. Terus saya bingung ya, terus nyari sahamnya tuh yang kayak apa gitu ya. Kalau saham macam Astra aja di CL, berarti dia nyari sahamnya kayak apa? Tuh bingung saya mau ngasih rekom kalau kayak gitu, guys. Ini udah murah banget, pernya pun 5,8. Saham dengan per 10 aja udah bagus. Ini 5 loh. Sekelas Astra yang jualan produk terkenal gitu ya. Nah, ROE-nya juga di atas 10 dan PBV-nya udah 0,79 untuk saat ini, guys. Ini kalau menurut saya sih udah murah banget sih Astra. Nah, kalau misalnya mau dia turun lagi ya nambah lagi. Kayak gitu, guys ya. Jadi kalau menurut saya sih santai aja, guys ya. Tunggu aja dividennya. Kalau misalnya nggak naik ya, kalau nggak cuan ya tunggu aja dividennya, hold aja ya. Kalau misalnya nanti gajian ya dapat tambah lagi. Seperti itu, guys ya, untuk si saham Astra. Nah, Telkom juga sama seperti itu, INDF juga sama ya. Jadi tunggu aja ya. Kalau misalnya marketnya membaik, harusnya saham-saham yang kayak gini nih naik. Karena untuk saat ini saham-saham yang gorengan doang yang naik. Contohnya Brand, Cuan gitu ya. Saham-saham blue chip yang model-model gorengan tuh yang naik sebenarnya untuk saat ini, guys. Jadi saham-saham yang blue chip yang model-model bagus malah pada turun untuk saat ini. Ya ini memang belum saatnya ya. Memang lagi mereka nih yang saham model gorengan yang memang lagi naik. Nanti kedepannya pasti investor pada sadar dan mereka akan masuk saham-saham yang bagus yang bagi dividen, guys. Itu, guys ya. Tunggu aja, lihat aja nanti. Bulan depan atau bulan depannya lagi. Ya, kemungkinan sih bulan Mei ini udah rame untuk si Astra, guys. Oke, mungkin itu mas dulu informasi dari kita, bentuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.